Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Hatra Warici dengan NPM 202221500172. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Yang pertama, ada demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan pada rakyat untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam, konsep yang paling mendekati demokrasi adalah musyawarah. Prinsip demokrasi yang sejalan dengan Islam: yang pertama, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Yang keempat, kebebasan menyampaikan pendapat dengan tetap menjaga etika dan tanggung jawab. Perbedaan dengan demokrasi modern adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam perspektif Islam, kedaulatan tertinggi berada pada Allah, sedangkan manusia menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Karena itu, keputusan bersama tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Yang kedua, kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sifat-sifat pemimpin menurut Islam: yang pertama adalah amanah, yang kedua adil, yang ketiga jujur, keempat bijaksana, kelima bertanggung jawab, dan terakhir mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Tugas pemimpin: menegakkan keadilan, melindungi hak masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, mewujudkan kesejahteraan, dan menjadi teladan dan dalam akhlak. Yang ketiga adalah penegakan hukum dalam perspektif Islam. Dalam Islam, hukum bertujuan menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak manusia. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membeda-bedakan status sosial. Prinsip penegakan hukum dalam Islam: yang pertama adalah keadilan bagi semua orang, persamaan di hadapan hukum, tidak memihak karena kedudukan, kekayaan, atau hubungan keluarga, menjunjung kejujuran dan pembuktian yang benar, memberikan hukuman yang proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan penegakan hukum: melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan terakhir melindungi harta. Kelima tujuan tersebut dikenal sebagai maqasid al-syariah, yaitu tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. Dan terakhir, kesimpulan dalam perspektif Islam: demokrasi diwujudkan melalui prinsip musyawarah, keadilan, dan partisipasi masyarakat yang tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan umat.
Sementara itu, penegakan hukum bertujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan dengan menerapkan hukum secara objektif tanpa diskriminasi. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan. Demokrasi yang berlandaskan musyawarah mendukung lahirnya pemimpin yang amanah, sedangkan pemimpin yang amanah bertugas menegakkan hukum secara adil demi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, damai, sejahtera. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.